Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa, astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, alhamdulillah sudah kita lalui satu surat, yaitu surat As-Sajdah. Sekarang kita masuk di surat baru, ya. Surat ke-33 juz yang ke-21, yaitu surat Al-Ahzab. Surat ke-33 juz yang ke-21, surat baru, surat Al-Ahzab. Sebelum kita masuk ke surat ini, kita akan coba berikan gambaran mengenai surat Al-Ahzab. Surat ini Madaniyah, artinya diturunkan setelah hijrah, dan kandungannya itu bermula dari peristiwa perang Badar, ya, hingga perjanjian Hudaybiyah. Ahzab sendiri dinamakan, salah satu bagian dari surat ini, yaitu tentang kepungan dari para musuh-musuh Islam, ya, yang mengepung Madinah, berusaha menghancurkan kekuatan Islam di Madinah. Terdiri dari orang-orang kafir, ya, orang musyrik, kemudian golongan ahli kitab, ya, orang Yahudi di sana, termasuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang munafik, yang juga menggetarkan sendi-sendi pemeluk agama Islam pada saat itu. Namanya Ahzab. Bahasa lain adalah kepungan. Bahasa kita keroyokan. Berusaha menghancurkan Nabi SAW dan umat. Ada beberapa tema di surat ini. Tema-temanya adalah tema mengenai pentingnya kepatuhan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh meminta sedikit pun kepatuhan atau syarat ataupun hukum aturan kepada selain Allah. Jadi pentingnya kepatuhan mutlak. Kemudian ada juga salah satu tema, ya, di surat Al-Ahzab ini adalah tema tentang isyarat-isyarat mengenai perkawinan Zainab Al-Jahsy. Begitupun bagaimana hubungan anak angkat, ya. Di sini disebutkan juga anak angkat itu seperti apa. Kemudian juga di dalam surat ini juga diingatkan akan hukum-hukum ataupun tradisi jahiliyah seperti menzihar istri, ya, menganggap istri sebagai ibunya, artinya satu kebiasaan buruk, ya,
yaitu membuat istri jadi tergantung. Kalau menganggap sebagai ibu berarti haram melakukan hubungan. Jadi nilai-nilai jahiliyah itu dihancurkan, dibongkar dan dihapuskan ya, di surat ini. Di antaranya adalah zihar. Kemudian di situ juga diperlihatkan bagaimana tekanan-tekanan terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin ya, dalam suasana yang genting, ya. Suasana yang menuntut emosi keluar. Ya. Juga disebutkan di surat ini ya, mengenai neraka ya. Kehidupan di sana juga disebutkan. Ada beberapa tema-tema di surat ini. Dan intinya adalah surat ini mengingatkan kita untuk kepasrahan mutlak kepada Allah. Ketika dalam tekanan tinggi ya, apalagi pada saat itu suasana perang ya, diantaranya perang Ahzab disebutkan tekanan begitu kuat ya. Dan ketika tekanan kuat ini banyak cara-cara yang dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik, termasuk orang munafik. Ya, menyentuh suasana kehidupan kaum muslim pada saat itu. Di semua aspek, di semua kehidupan. Menyentuh gimana hubungan dengan keluarganya ya. Ada aja yang dilakukan mereka untuk menghancurkan umat Islam. Itu surat Ahzab tuh begitu. Makanya gampangnya itu surat Ahzab tuh surat keroyokan untuk menghancurkan kebaikan ya. Disinilah peran dari kita untuk menggantungkan diri hanya pada pemberi kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak panjang sebenarnya saya sampaikan ini karena memang surat ini lumayan beragam temanya ya. Nah, kita mulai saja. Itu baru permulaan itu, belum ya. Jamaah Kampung Takwa Asten rahimahullah dan rahimahullah dan siapapun teman-teman mendengarkan melihat siaran ini ya. Ayat pertama surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya Nabi bertakwa kepada Allah. Dasarnya itu takwa kepada Allah. Sekarang kalau kita perhatikan, apakah ya Islam itu berupa syariat, ada sholat, ada zakat, ada berbagai jenis. Betul itu. Tapi itu hanya bagian saja dalam Islam. Islam adalah sesungguhnya adalah menyerah diri kepada Allah saja. Menghadirkan diri dan wajah kita hanya kepada Allah, mengambil aturan dari Allah. Makanya di sini, wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Suasana pada saat itu begitu menekan Nabi dan kaum muslimin, sehingga dikembalikan lagi, ayo bertakwa kepada Allah, menjadi dasar seluruh kehidupan. Semua kehidupan kita dasarnya adalah takwa kepada Allah. Biarkan setelah kita takwa, biarkan setelah itu bagaimana Allah mengatur kehidupan kita. Ya.
Kalau di sini menceritakan tentang bagaimana kematian begitu dekat, ya, kehancuran kaum muslimin begitu dekat, ya, karena begitu banyak orang-orang yang mau menghancurkan. Ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi adalah pembawa syariat, ya. Dialah orang yang pertama diseru untuk bertakwa kepada Allah. Tapi seruan kepada nabi ini merupakan seruan juga kepada kita kaum muslimin dimanapun dia berada, ya. Dimanapun dia berada, dia perlu takwa kepada Allah. Karena kehidupan mencapai akhirat penuh dengan onak dan duri, ya. Kehidupan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat penuh rintangan, halangan, dorongan nafsu, ya, tekanan darah dan daging di situ, ya. Tekanan dari kanan kiri di situ, ya. Maka perlu bertakwa, itulah jalan yang benar. Bagaimana nggak ada tekanan tuh ketika suasana lagi sulit dan sebagainya, ada hal yang haram, ya, diambil sama kita. Tekanan dari keluarga, udah apa aja dah yang penting anak kita sejahtera, akhirnya diambil. Wah, tekanannya banyak dari mana-mana. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan lurus, bertakwa pada Allah. Biar Allah yang mengatur sendiri itu apa yang terjadi kepada kehidupan kita, ya. Nah, ini kita bayangkan bagaimana suasana saat itu di mana Nabi SAW memulai kehidupan secara Islam. Suasana hati kaum muslimin masih belum kokoh waktu itu, ya. Masih belum kuat untuk menyatakan diri bahwa saya Islam. Kalau saya Islam berarti seluruh kehidupan saya harus berdasarkan Islam, ya. Tingkah laku, perilaku, hubungan sosial itu pun harus berdasarkan Islam, termasuk hubungan ekonomi, hubungan usaha, bahkan hubungan darah dan bukan darah harus sesuai dengan agama Islam, ya. Nah, jadi takwa kepada Allah. Kita ingatan lagi seperti apa sih takwa itu, ya. Beberapa ulama menyatakan takwa adalah mematuhi perintahnya, menjauhi larangan. Ada juga salah satu sahabat yang menyatakan takwa seperti apa? Pernah gak kamu lewat jalanan yang banyak duri? Banyak duri yang menganga, sementara kamu harus lewat jalan itu. Ada duri, mungkin ada beling di situ, ada apa sesuatu. Sementara jalan itu adalah jalan satu-satunya menuju tujuanmu. Apa yang harus kamu lakukan? Pasti, ya, dia berkata, saya akan sangat hati-hati. Saya akan pilih jalan yang tidak ada durinya. Saya akan pilih jalan yang paling sedikit resikonya, ya, bagian-bagian jalan yang mungkin masih mulus. Itulah takwa. Perasaan hati untuk berhati-hati. Perasaan hati untuk berhati-hati. Karena banyak duri, godaan, tantangan. Perasaan hati berhati-hati untuk menuju Allah. Karena banyak, ya. Tarikan-tarikannya itu luar biasa. Termasuk tarikan harta. Tarikan harta itu mengenai semua orang, bukan cuma orang-orang yang keimanannya rendah, yang keimanan kuat pun ada tarikan harta juga, ya. Ya itulah takwa, kira-kira segitulah. Jangan sampai ada duri yang menusuk sehingga dia jadi tertahan di situ, waktunya lebih panjang atau mungkin malah jatuh di situ, ya. Itulah duri-duri kehidupan. Jamaah kampung takwa, astagfirullahaladzim. Potongan ayat selanjutnya masih di ayat 1 surah Al-Ahzab.
Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mengikuti orang kafir dan orang munafik. Wah, ini perintah dari Allah supaya tidak mengikuti orang kafir dan orang munafik. Karena banyak dorongan-dorongan, termasuk tekanan, termasuk bujukan kepada Nabi SAW. Ya. Sampai ada yang bilang, kan pernah saya sampaikan bagaimana, ya udah kalau begitu wahai Muhammad, kita joinan aja. Joinan apa? Joinan Tuhan. Kok joinan Tuhan? Iya, hari ini saya nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan aku. Nggak bisa. Tidak ada kompromi untuk akidah. Ada juga yang menawarkan apa? Menawarkan kekuasaan, menawarkan harta, bahkan menawarkan wanita. Kalau perlu ada perundingan-perundingan sehingga merugikan kaum muslimin. Jadi suasana pada saat itu Islam baru dibangun di Madinah. Ya. Di situ pun ada jamaah munafik di situ. Ya. Bahkan salah satu tokohnya jamaah munafik itu. Ya. Itu sering sholat di belakang Nabi. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul sering sholat di belakang Nabi. Kebayang oleh kita orang yang begitu kelihatannya soleh, tapi punya hati berbulu. Dia berhubungan terus dengan kaum musyrikin. Sampai Abdullah bin Ubay ketika mati itu, ya, ketika meninggal dia, ya setelah itu pengaruhnya mulai berkurang. Orang-orang muslim jadi semakin sadar. Terus setelah itu Nabi tidak boleh menyolati orang munafik. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang ketika pemimpin jahat mati nggak mau dia nyolatin, males pemimpin kayak gitu disolatin. Ya. Karena ada orang-orang yang zalim walaupun dia mengaku dia muslim. Makanya kadang-kadang begitu tuh ya, orang-orang yang menghina Islam, ya kalau perlu nggak mau mengikuti aturan-aturan Islam, ketika meninggal disolatin, mayatnya diurus sama orang-orang muslim. Alhamdulillah. Karena nggak tahu ada gak sih pemakaman ateis gitu untuk orang-orang yang nggak mengakui adanya Tuhan dan nggak mau beragama, ada gak sih pemakaman? Pasti dia sesuai dengan KTP mungkin. Kembali lagi jamaah kamu takwa, astagfirullah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, jangan kau ikutin orang kafir dan orang munafik, apapun alasan-alasan mereka. Tetap aja. Dan perintah kepada Nabi, diperintah kepada kita juga. Ya. Kenapa banyak orang-orang yang berusaha menggeser kaum muslimin dari jalan yang lurus, jalan menuju Allah, jalan menuju kepasrahan hanya kepada Allah saja. Ada yang membuat program-program televisi misalnya ya, atau program-program hiburan yang membuat kaum muslimin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh. Ya. Dengan alasan macam-macam. Ada yang membuat program olahraga, ada olahraga yang menghancurkan kehidupan muslim juga. Ya. Ada yang membuat program ekonomi tapi berbasis riba. Kan orang-orang munafik tuh, dia mengaku muslim, bahkan kadang-kadang pakai pakaian bagus, pakai jilbab, pakai apa, menawarkan jasa, ternyata beriba. Ternyata bunga juga. Kesannya menolong kaum muslimin, tapi dia menjerat. Naudzubillah. Jadi ketika kita bicara, ya kami berbicara sesuai dengan kondisi ya.
kampung kita secara umum itu kuat sekali pengaruh riba itu. Ya. Saya tidak tahu setelah sekian lama mungkin teman-teman, ya alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran ya pagi hari. Mudah-mudahan bergeser, mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu pengaruhnya sampai di mana. Ya, jangan sampai lagi ada orang yang berpikir meminjam uang dengan riba, ya, dengan bunga, bahkan dia membungakan uang itu dipinjemin ke orang supaya dapat bunganya. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Jadi yang menyediakan sarananya pun juga diberi hukuman oleh Allah, itu pasti. Ya. Di mana ngumpulnya? Oh, di rumah si Anu. Si Anu juga kena itu, jangan salah. Ya. Sama seperti hukum-hukum mengenai pembuat ya, khamar ya, penyedianya, peminumnya, semuanya kena. Nah, kembali lagi, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan ikutin orang-orang kafir dan munafik. Ya. Di mana saja itu. Ya. Kemarin saya sampaikan tuh, tapi saya lagi di Jawa gitu ya. Bagaimana kemusyrikan melanda orang-orang di Indonesia misalnya. Kepala kerbau dilarung lah. Gunungan apa? Gunungan tumpeng dibuang, dilarung di laut, ya. Dijadikan acara lagi, masya Allah. Dan itu mayoritas tuh kaum muslimin tuh yang ada di situ. Betapa rusak akidah kita. Takut terhadap jodoh, ya nggak dapat jodoh, dia datang ke dukun, minta ilmu pelet lah, ilmu melet. Takut rezeki gak nyampe ke kita, minta ke orang pinter, ditanamlah sesuatu di warungnya. Takut gak masuk ke PNS ataupun pekerjaan ataupun universitas, bahkan minta ke orang yang minterin, bukan pinter tuh, minterin, sehingga pulpen bisa jalan sendiri ketika ujian. Contohnya. Tidak mungkin terjadi hal itu kalau dia tidak diizinkan Allah. Kan banyak tuh kayak gitu. Banyak, salah satu penyebarannya itu adalah pasar. Makanya hati-hati kita yang bekerja di pasar. Ya. Karena banyak kemusyrikan, kebohongan pun gitu kan. Pak, nggak ada modalnya Pak, segitu mah nawarnya. Padahal udah ada lebihnya, udah bohong. Ya. Jadi tidak yakin bahwa rezeki itu pasti nyampe ke dia. Di satu daerah ada yang disebut hewan gelonggongan. Gelonggongan apa sih gelonggongan itu? Sapi itu dikasih minum air yang banyak sebelum dikirim. Sampai kalau perlu susah berdiri supaya menambah bobot. Alhamdulillah. Ada gak Pak yang kayak gitu? Ada, karena dia gak yakin bahwa rizki itu bakal datang ke dia, bahwa sudah ditakar rizkinya. Makanya carilah yang halal. Ada ciri-cirinya tuh, sapi gelonggongan. Jadi ketika digantung dia agak netes-netes sedikit tuh ini airnya. Tapi sekarang udah canggih, diakalin lagi. Yang digantung sapi yang bener, yang di bawah itu yang ditaruh di bawah. Kebayang kalau kita di pasar ya suasananya. Ada yang mengambil rezeki dengan cara itu. Itu kan sebenarnya mencampur antara daging dan air. Mirip dengan mencampur antara susu dengan air. Ya.
Oh, ini satu potongan aja ya, potongan ayat. Jadi wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Janganlah engkau ya Nabi ikutin orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan. Banyak cara yang mereka lakukan untuk menghancurkan jalan Allah. Ya. Bikin rumah. Ya. Wow, kalau bikin rumah itu harus jelas menghadapnya kemana. Itu lihat dulu dari sisi hokinya, dari sisi macam-macam. Ya. Begitupun kalau lagi bertani ya, berkebun, ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Kalau ngebuat ini harus begini, harus begini. Siapa yang mengharuskan? Ya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kembali lagi ya, Allah yang mengetahui dan Allah tahu arahan yang bisa mengarahkan manusia. Jadi nggak usah khawatir. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah berazam, berniat kuat, setelah itu tawakal. Nanti ada di ujungnya tawakal. Jadi sudah serahkan saja kepada Allah. Ya. Pakai caranya Allah, jangan pakai cara munafik dan orang kafir. Ya. Makanya di situ disebutkan kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya. Nanti kita lihat tuh di ujung-ujung di ayat-ayat selanjutnya mengenai peperangan Ahzab ya. Bagaimana orang-orang munafik pun, orang-orang yang lemah iman tuh berpikir begitu, wah mati kita, hancur kita. Pasukan sudah memenuhi kota, di pinggir sana sini sudah ada orang yang mau menyerang kota ini. Dan itu ribuan keroyokan, kaum muslimin tidak sebanyak itu. Bergetar hatinya, kematian ada di depan matanya. Tapi Allah punya rencana. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah itu mereka membuat makar, membuat rencana, membuat teknik, strategi untuk menghancurkan umat Islam, tapi Allah khairul makirin. Allah yang mempunyai makar yang berbeda, yang paling baik. Atau jadi bagaimana caranya mereka buat menghancurkan umat Islam, tapi Allah punya rencana ya. Sampai nanti di Futu Mekah. Futu Mekah adalah penaklukan kota Mekah, di mana kekuatan Islam semakin dominan dan sempurna. Ya. Dan wara'aitan nas yadkhulu, mereka, kamu lihat orang-orang ini masuk Islam. Saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Nanti di penaklukan. Tapi sekarang dalam kondisi yang begitu baru dimulai ya, umat Islam di Madinah pada saat itu ya, yang terjadi adalah tekanan-tekanan dari kaum musyrik dan kaum munafik, kaum kafir dan kaum munafik, yang membuat getaran kaum muslimin pada saat itu ya, dahsyat. Baru satu dulu lah, mudah-mudahan kita lanjutkan nanti di ayat-ayat selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.